Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadhani. Saya dari Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan dokter, kelas Epsilon, angkatan 2022. Malam hari ini, saya ingin mengedukasi teman-teman mengenai kesehatan jasmani skala kecil melalui media Zoom Meeting. Sebelum saya memulai edukasi saya, mungkin kepada teman-teman perkenalan diri terlebih dahulu. Kepada Hoirunisa, saya persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mutia. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Nurulfatona dari Fakultas Ilmu Kecantikan Universitas Negeri Semarang. Baik, mungkin dilanjutkan ke Andini Sela. Baik, terima kasih kepada Mutia. Perkenalkan, nama saya Andini Sela Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baik, selanjutnya mungkin dilanjutkan ke Raisa Zahir. Perkenalkan, saya Raisa Zahir, Prodi Arsitektur Lanskap Institut Teknologi Sumatera. Terima kasih. Dilanjutkan ke Yugene. Perkenalkan, saya Yuzin Kesha dari Fakultas Teknologi Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung. Dan yang terakhir ke Putri Alia. Baik, terima kasih. Nama saya Putri Alasari dari Fakultas Teknik Perminyakan Universitas Trisakti. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perkenalannya. Mungkin saya izin share screen untuk materi pada malam hari ini. Baik, ini adalah identitas saya, Mutia Ramadhani. Baik, yang poin pertama pada edukasi pada malam hari ini yaitu ada kebugaran tubuh. Untuk definisinya sendiri, kebugaran tubuh adalah serangkaian karakteristik fisik yang dimiliki atau dicapai seseorang yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik, sumbernya dari Haskell dan Kiernan. Adapun seseorang yang bugar dalam kaitannya olahraga dan aktivitas fisik diartikan sebagai orang yang mampu menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa melampaui batas, daya tahan stres pada tubuh, dan memiliki tubuh yang sehat serta tidak beresiko mengalami penyakit yang disebabkan rendahnya tingkat kebugaran atau kurangnya aktivitas fisik. Kebugaran diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau health-related fitness, dan kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau skill-related fitness, sumber Hooger 1996. Jadi yang pertama itu ada kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, untuk definisinya, itu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan aktivitas harian yang membutuhkan energi, serta kualitas dan kapasitas yang diasosiasikan dengan rendahnya resiko munculnya penyakit yang berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik. Yang pertama itu ada komposisi lemak tubuh, merupakan gambaran perbandingan massa jaringan tubuh aktif dengan tidak terlibat dalam metabolisme energi. Yang B, ada fleksibilitas atau kelenturan merupakan ketersediaan ruang gerak sendi dalam memberikan toleransi terhadap upaya penggunaan maksimal sendi. Lalu ada kekuatan dan ketahanan otot yang berbanding lurus dengan tingkat kebugaran seseorang. Orang dengan otot yang kuat dan dapat bertahan lama memiliki kebugaran yang baik. Yang terakhir ada daya tahan jantung paru atau kardiorespirasi, adalah kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk menyuplai oksigen ke dalam sel-sel sehingga memenuhi kebutuhan untuk memperpanjang aktivitas fisik. Yang kedua, ada kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau skill-related fitness adalah kebugaran jasmani yang penting untuk menghadapi kondisi-kondisi darurat yang terkadang membutuhkan ketangkasan. Namun, kategori tersebut lebih banyak berperan pada kelompok atlet dibanding masyarakat pada umumnya, sehingga penggunaannya terbatas pada komunitas dan kegiatan olahraga. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh. Yang pertama ada umur, kedua ada jenis kelamin, ketiga ada keturunan, keempat ada makanan, kelima kebiasaan merokok, dan yang terakhir ada latihan. Baik, kita ke poin yang kedua, yaitu pentingnya aktivitas fisik.
Jadi aktivitas fisik ini berhubungan dengan kesehatan, yang dimana pengertian kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan dan aktivitas manusia. Sehat bisa diartikan di mana tubuh manusia tidak mengalami suatu gangguan apapun seperti sakit, cedera, dan lainnya yang bisa membuat seseorang melakukan kegiatannya sehari-hari dengan rasa nyaman dan maksimal. Pentingnya kesehatan juga mengharuskan manusia untuk menjaganya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ialah dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik perlu dilakukan semua usia, baik usia anak-anak, muda, dewasa, hingga tua, agar memperoleh kesehatan. Aktivitas fisik yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan ialah melakukan olahraga. Menurut Surda Nilsi 2013 menyatakan bahwa olahraga adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menuju hidup lebih sehat. Menurut Suryanto 2013, faktor penentu kesehatan ialah makan makanan bergizi dan berolahraga sesuai porsi latihan karena pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup. Tubuh kita akan semakin sehat jika digunakan untuk bergerak dan beraktivitas selama tidak berlebihan. Salah satu cara untuk mencapai kesehatan yang optimal yaitu dengan berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ada banyak jenis olahraga yang bisa kita lakukan seperti berenang, berlari, senam, menari, dan lainnya. Berikut ada beberapa manfaat olahraga. Manfaat olahraga itu sebenarnya banyak banget, cuman mungkin yang paling utama aja yang bakal aku sebutin. Yang pertama, membangun dan mempertahankan otot dan tulang. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit kronis. Ketiga, meningkatkan energi, baik untuk orang yang sehat atau mereka yang menderita berbagai kondisi medis. Keempat, meningkatkan metabolisme tubuh. Kelima, membakar lemak. Dan yang keenam, mengurangi stres. Baik, di sini itu ada aplikasi yang namanya Pacer Health. Jadi aplikasi Pacer Health ini adalah suatu aplikasi yang bisa memberikan hasil analisa langkah kaki yang dipaparkan per minggu, bulan, semester, hingga tahunan. Jadi apa fungsinya Pacer Health ini? Dia itu kayak pelacak yang dibekali analisa langkah kaki kalau misalnya lagi jogging. Nggak cuma itu, tapi dia juga bisa memberi durasi berapa lama, kecepatan, dan kalori pas jalan kakinya. Namun, ada hal yang betul-betul membuat Pacer Health ini unik, yaitu kamu tuh bisa menggunakannya sekaligus sebagai aplikasi fitness. Jadi nanti pas kalian habis download, terus pertama kali yang keluar itu, dia bisa milih program latihan yang kalian mau. Mungkin tujuannya untuk menurunkan berat badan, ada juga yang buat lebih berotot, ataupun yang hanya sekedar menjaga kesehatan dan tetap beraktivitas. Untuk meningkatkan akurasi jarak dan jumlah langkahnya, aplikasi ini memungkinkan untuk menyelesaikan sensitivitas dan panjang langkah. Jadi setelah tekan tombol mulai, nanti habis download, nanti dia akan otomatis merekam langkah pas jalan kaki, bahkan pas dimasukin ke dalam tas atau saku. Jadi dia tuh akurat, walaupun dimasukin ke dalam kantong maupun saku pas jalan itu pasti tetap kehitung langkahnya. Terus aplikasi ini nggak bakal berfungsi kalau misalnya kalian tuh nggak menerapkan gaya hidup yang jelek. Jadi kalau misalpun kalian udah pakai aplikasi ini, terus udah olahraga, tapi gaya hidupnya masih jelek, jadi nggak bakal berfungsi gitu loh manfaatnya secara maksimal. Jadi aplikasi ini tuh bisa juga membantu buat menginspirasi dan memotivasi untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan, yaitu tujuan agar hidup sehat dan memiliki kebugaran tubuh yang baik. Mungkin terima kasih, itu aja yang bisa aku sampaikan materinya pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand. Baik, kepada Eugene, aku persilakan buat menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kan olahraga itu memang memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ada nggak tips agar olahraga yang kita lakukan itu bisa efektif membawa dampak baik bagi tubuh kita? Terima kasih.
Baik, terima kasih Eugene. Mungkin untuk pertanyaannya aku kumpulin dulu, baru nanti aku jawab satu-satu. Kepada Putri, saya persilakan. Jadi aku mau nanya nih, kan buat zaman sekarang itu anak-anak muda zaman sekarang itu mikirin banget kan berat badannya, kayak kalau terlalu kurus itu nggak bagus, terus juga kalau terlalu berisi itu nggak bagus. Jadi aku mau nanya ke kamu, ada nggak sih olahraga yang kamu saranin nih buat kita menurunkan berat badan atau untuk kita menjaga berat badan kita itu? Baik, terima Itu aja kasih. sih pertanyaan dari aku. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin aku cari dulu jawabannya di jurnal yang udah aku punya. Bentar ya. Baik, mungkin aku akan menjawab pertanyaan dari Jin terlebih dahulu. Tadi mungkin maksudnya supaya olahraganya itu lebih efektif di tubuh ya. Jadi yang pertama itu sesuaikan jenis olahraga itu sesuai dengan kemampuannya. Jangan yang terlalu berat juga kalau misalnya baru-baru mau coba olahraga. Soalnya nanti malah kelelahan yang berlebihan dan nggak ada manfaatnya di tubuh. Terus yang kedua itu pilih waktu olahraga yang tepat. Jangan terlalu pagi ya pas baru bangun tidur terus langsung olahraga, dan jangan juga terlalu malam pas tubuh mau istirahat. Terus yang ketiga itu pas olahraga itu biasanya buat lakuin pemanasan sebelumnya dan juga pendinginan setelahnya. Terus yang terakhir, minum air putih yang cukup, karena kalau misalnya nggak minum air putih yang cukup, olahraganya juga percuma gitu. Mungkin untuk Eugene, apakah jawabannya sudah cukup puas? Baik, terima kasih. Udah puas. Baik, terima kasih. Aku lanjutkan ke pertanyaan Putri tadi. Mungkin beberapa olahraga yang menurunkan berat badan itu ada kardio, berenang, terus jalan kaki. Tapi itu tuh tergantung intensitas atau berapa lamanya kalian tuh melakukan hal tersebut. Jadi misalnya contohnya kalian tuh melakukan olahraga, tapi kalian bingung, tapi kok berat badannya tuh nggak turun-turun gitu. Mungkin kalian tuh belum melakukan defisit kalori. Nah, defisit kalori dan mungkin olahraga kalian lakukan itu intensitasnya tuh masih kurang gitu loh. Jadi nggak bisa turun berat badannya, dan juga gaya hidup kalian tuh masih nggak baik. Terus istirahatnya tuh juga belum cukup. Misalnya di masa sekarang tuh jalan pagi aku saranin 30-40 menit per hari. Atau kalian males nih, kan kita pasti sebagai kaum milenial kan tahu yang namanya YouTube. Jadi mungkin bisa olahraga lihat YouTube kayak yoga-yoga gitu, kayak misalnya yang ditonton tuh yang lagi viral tuh Chloe Ting gitu kan, workout dari rumah. Tuh. Bagaimana dengan Putri? Jawabannya apakah bisa diterima? Ya udah, terima kasih ya. Baik, kepada teman-teman mungkin yang masih ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih mungkin ke teman-teman. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, aku akhiri cuma sampai sini aja materi aku pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk untuk menyaksikan edukasi aku pada malam hari ini. Aku tahu teman-teman sangat sibuk ketika kuliah, tapi kalian menyempatkan untuk
mengikuti edukasi ini di malam-malam hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan kuliahnya dilancarkan sampai skripsi dan sampai lulus. Dan aku juga berharap untuk lulus tepat waktu juga, dan semoga pas kuliahnya itu selalu dilancarkan, dimudahkan, tidak dipersulit. Terus mendapatkan teman-teman yang sangat suportif juga. Ya, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin aku akhiri pada edukasi pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya dari Raisa, Putri, Hoirunisa, dan juga Andini Sela. Aku sangat berterima kasih banyak karena kalian sudah sangat meluangkan waktunya kepada saya. Walaupun edukasi ini mungkin terlihat sangat sedikit materinya, tapi saya harap semoga materinya ini masuk ke dalam otak kalian dan selalu ingat terus kalau misalnya materi ini tuh berguna. Ya, mungkin saya akhiri ya pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.